warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Selamat pagi, selamat belajar. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Kembali lagi dengan Bapak Ari Sabilulungan, guru kelas 9 dan guru kelas 8 mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Cileunyi. Ya, anak-anakku yang Bapak banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menentukan jenis segitiga. Di sini Bapak sudah tuliskan ya, ada 3 buah segitiga dengan ukuran yang berbeda-beda ya. Yang pertama, segitiga memiliki ukuran 2 cm, 3 cm dan 4 cm. Kemudian ada segitiga yang memiliki ukuran 3 cm, 4 cm dan 5 cm. Satu lagi ada segitiga yang berukuran 4 cm, 5 cm dan 6 cm. Nah, bagaimana kita menentukan jenis segitiga? Nah, kita di sini akan menerapkan teorema Pitagoras ya. Pada dalil Pitagoras, kita sudah tahu bahwa aturan Pitagoras itu menyebutkan kuadrat sisi miring itu sama dengan kuadrat sisi terpendek ditambah dengan kuadrat sisi yang lainnya. Jadi atau kuadrat sisi terpendek ditambah kuadrat sisi lainnya sama dengan kuadrat dari sisi terpanjangnya. Nah, untuk mengecek apakah dia segitiganya segitiga lancip, tumpul, atau siku-siku, berarti kita cukup mencobakan dalil tersebut, menggunakan dalil Pitagoras tersebut. Kita misalkan yang bagian A, ini ya Bapak beri nama A ya. Yang bagian A berarti kita punya sisi terpendeknya 2 ya. 2 pangkat 2 cm. Kemudian sisi yang lainnya adalah 3 pangkat 2. Kemudian sisi terpanjangnya adalah 4 pangkat 2. Bapak sengaja tidak kasih tanda ya. Karena kalau tandanya kita belum tahu apakah dia lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Kemudian kita lihat 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, kita bisa lihat 4 tambah 9, 13, kita bandingkan dengan 16. Ini jelas anak SD juga sudah tahu ya, kalian pasti hafal. Ini adalah kurang dari. Kalau dua sisi yang terpendek dengan yang sedang kurang dari sisi yang miringnya, sisi yang paling panjangnya, maka ini segitiganya ya. Dengan kata lain ini adalah segitiga yang lancip ya. Jadi lancip itu kurang dari 90 derajat. Kemudian kita lihat bagian B. Bagian B kita punya panjang sisinya 3 cm, 4 cm dan 5 cm. Berarti kita tuliskan di sini sisi terpendek kuadrat ditambah sisi yang lain kuadrat bandingkan dengan sisi yang paling panjang kuadrat. 9 ditambah 16 dibandingkan dengan 25. Nah, 9 tambah 16, 25. Kalau ini pintar kalian, betul. Bapak tulis setuju, tuliskan sama dengan. Nah, bagi segitiga yang memiliki sifat seperti ini, yang sama dengan, maka ini merupakan segitiga siku-siku. Sehingga kita kasih lambang siku. Kasih lambang siku-sikunya kenapa di sini Pak, nggak di sini? Karena sisinya adalah sisi yang terpendek dengan sisi yang lain. Sisi pengapit segitiga siku-siku itu adalah sisi terpendek dengan sisi yang lain. Ya. Kemudian bagian C. Untuk yang bagian C, nah kalian boleh cek sekarang sisi terpendeknya adalah 4. Sisi yang lainnya adalah 5. Kemudian sisi yang paling panjangnya adalah 6. Kita bandingkan. 16 tambah 25 dibandingkan dengan 36. Ini jadi 41. Kita bandingkan dengan 36. Lebih besar. Nah, kalau lebih besar, maka ini namanya adalah segitiga yang tumpul. Nah, berarti kita punya 3 kesimpulan. Ya. Kita punya 3 kesimpulan ya. Bapak tuliskan di sini. Jadi kesimpulan yang pertama,
Ya. Kesimpulan yang pertama, jika jumlah kuadrat sisi pendek plus atau dan, jangan plus ya, dan sisi lain kurang dari ya, ini kan kurang dari kuadrat sisi miring, maka segitiga lancip. Nah, oke, Bapak kasih tanda ya, segitiga lancip ya. Maka segitiganya segitiga lancip. Kemudian yang kedua, apabila jumlah kuadrat sisi pendek, ya kalimatnya sama ya dengan yang atas, sisi pendek dan sisi lain sama dengan, ini ya kalimatnya sama dengan kuadrat sisi miring maka segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku yang mengapit sudut terpanjang sisi terpendek dengan sisi yang lain ya. Itu yang kedua. Jadi kalau kurang dari, ini ya Bapak kasih tanda, maka segitiganya segitiga lancip. Kalau sama dengan, maka segitiganya adalah segitiga siku-siku. Yang ketiga, kesimpulannya jelas. Apabila jumlah kuadrat sisi pendek dan sisi lain, maaf ya Bapak, ini papan tulisnya lagi, dan sisi lain lebih besar dari kuadrat sisi terpanjang ya, ini bukan sisi miring, maaf, sisi terpanjang, maaf ralat ya, sisi terpanjang, maaf ya, tadi salah, terpanjang, ralat ya. Sekali lagi, jika jumlah kuadrat sisi terpendek dan sisi lain kurang dari kuadrat sisi terpanjang, maka segitiganya lancip. Kemudian yang kedua, jika jumlah kuadrat sisi pendek dan sisi lain sama dengan kuadrat sisi terpanjang, maka segitiganya siku-siku. Yang ketiga, jika jumlah kuadrat sisi pendek dan sisi lain lebih besar dari kuadrat sisi terpanjang, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Ya, itu bagus sekali. Kita lihat sekarang contoh-contohnya. Ya, boleh Bapak hapus dulu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Ya, jadi sekali lagi walaupun dihapus, kalian harus paham. Yang pertama tadi ya, apabila panjang sisi terpendek, kuadrat sisi terpendek dengan kuadrat sisi yang sedang atau sisi lainnya itu lebih besar dari sisi terpanjang, maka dia segitiganya tumpul. Betul sekali, tumpul. Kalau panjang sisi terpendek, kuadrat sisi terpendek dengan kuadrat sisi yang lain sama dengan kuadrat sisi yang paling panjang, itu sama dengan segitiga siku-siku. Betul. Dan yang terakhir, yang ketiga, apabila kuadrat sisi terpendek dengan kuadrat sisi yang lain dijumlahkan, itu kurang dari kuadrat sisi yang paling panjang, maka dia segitiganya lancip. Itu ya.
Pokoknya yang diingat oleh kalian, kalau kurang dari lancip, kalau sama dengan siku-siku, kalau lebih besar tumpul. Hebat ya. Kita lihat contohnya. Kita punya ini ya, kita tinggal mengecek ya, tinggal mengecek apakah segitiganya lancip, tumpul, atau siku-siku. Kita mulai dari yang bagian A. Oke, kita mulai dengan bagian A. Kita ambil yang paling pendek, dikuadratkan. Paling pendek kuadrat ditambah sisi yang lain, kita bandingkan dengan, ya, kita bandingkan dengan yang paling panjang. Ini 25 terpendeknya, tambah 100 bandingkan dengan 225. Ini 125. Berarti kurang dari 225. Kalau kurang berarti dia segitiganya apa? Jadi di sini langsung ya. Segitiga lancip. Sekali lagi, kalau kurang dari berarti dia lancip. Kemudian bagian B. Kita ambil yang paling pendek kuadrat ditambah dengan sisi yang lain kuadrat. Kita bandingkan dengan 12 kuadrat. Paling panjang ya. 64 ditambah 100, 144. Ini 164. Lebih besar dari 144. Berarti segitiganya dia segitiga tumpul. Ya. Segitiganya segitiga tumpul. Terakhir yang bagian C. 5 kita pasangkan dengan 12, bandingkan dengan 13. 25, 144, 169. Oh, ternyata 169 sama dengan 169. Berarti ini jadi segitiganya segitiga siku. Betul sekali, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian ya. Kita lanjutkan sekali lagi dengan materi berikutnya. Setelah kita tahu jenis segitiga, maka kita tadi akan tahu 3 ya. Pada segitiga itu kan ada 3 sisi. Kita bisa menentukan tadi kalau sisinya ya. Tadi di awal Bapak sudah lihat, kalau sisinya ini 3, ini 4, ini 5, maka dia berlaku teorema Pitagoras. Kemudian di sini juga berlaku nih kalau begini Pak. Kalau 5, 12, 13 dari mana? Dari contoh yang tadi. Dari contoh yang tadi. Kenapa? Kita masukkan gini. 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ini berlaku sama dengan 5 pangkat 2, betul ya? 9 tambah 16 sama dengan 25. 25 sama dengan 25. Ini juga sama. 5 pangkat 2 dengan 12 pangkat 2 dengan 13 pangkat 2. Ini 25 ditambah 144 sama dengan 169. Ini 169 sama dengan 169. Nah, kita punya pasangan bilangan. Yang pertama adalah 3, 4, 5. Ini namanya adalah triple Pitagoras. Apa itu triple Pitagoras? Triple Pitagoras adalah 3 bilangan yang memenuhi aturan atau teorema Pitagoras. Kita buktikan ini. Ini memenuhi karena apa? Karena 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2. Kemudian kita punya triple Pitagoras yang lain, yaitu 5, 12, dan
13. Kenapa triple Pitagoras? Karena dia memenuhi 3 bilangan yang memenuhi aturan atau teorema Pitagoras. Ya, sekali lagi, 3 bilangan yang merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang dari segitiga siku-siku yang memenuhi teorema Pitagoras. Nah, di sini kalian tidak perlu lagi, kalau sudah tahu tidak perlu lagi membuktikan bahwa ini triple Pitagoras, mau dibuktikan. Ini kalian harus sudah tahu. Ini harus dihafal. Jadi 3, 4, 5, ada 5, 12, 13, kemudian ada 7, 24, 25, kemudian ada 8, 15, 17, kemudian ada 11, 60, 61, dan terakhir adalah 20, 21, 29. Nah, kemudian ini adalah namanya triple Pitagoras. Jadi triple Pitagoras itu apa? Triple Pitagoras itu adalah 3 bilangan yang memenuhi aturan atau teorema Pitagoras. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kalau bilangannya bilangan yang lain, Pak, ada enggak? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Apa ada bilangan yang lain? Ada, jelas ada. Bilangan yang merupakan kelipatannya. Misalnya 3, 4, dan 5. Maka kelipatan 3, 4, dan 5 juga merupakan triple Pitagoras. Contohnya 6, 8, dan 10. Kemudian berapa lagi? 9, 12, 15. Ada ya di sini? Enggak ada. Ya. 9, 12, 15. Ya, ini kali 3. Kemudian kalau kali 4, 12, 16, 20. Itu untuk yang